Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bab berikutnya, bab 9. Ini tentang memikirkan kebesaran makhluk Allah, betapa fananya dunia, kengerian akhirat, dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya, memangkas angan-angan diri, membersihkannya, dan membawanya untuk beristiqomah. Ini dimulai dari biasanya dari Al-Quran, berikutnya penjelasan hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di surat Saba ayat 46, innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada tsumma tatafakkaru. Aku hendak memperingatkan kepada kalian satu hal saja, yaitu agar kalian menghadap Allah dengan ikhlas, baik berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kalian berpikir. Ini urutannya menarik ya, pembahasannya panjang. Berikutnya ayat yang terkenal sekali ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab, dan seterusnya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ulul albab sendiri penjelasannya sangat panjang, barangkali intelektual plus ya, karena di sini sulit mencari padanan ya sebetulnya. Albab itu kalau lubab artinya saripati ya, orang yang sudah berpikir mendalam kemudian mendapat saripatinya apa. Tapi ada plusnya ya, karena orang ini orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dalam keadaan berbaring, artinya sebenarnya apapun posisinya gitu ya. Ini hanya sebagai ilustrasi. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka lindungilah kami dari siksa neraka. Jadi orang berpikir dalam keadaan apapun, kemudian sampai pada ujung akhirnya gitu ya. Kalau berpikir itu kalau nggak ada di ujungnya itu bukan sesuatu yang berpikir. Di sini ulul albab itu ada ujungnya. Itu apapun dari hasil pikirannya, ujungnya itu ya. Ternyata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Kalau ada kepikiran, kenapa anjing itu ada pincang sedikit ya? Mungkin aneh gitu ya. Tapi Allah sampai ketika tidak sia-sia, karena semuanya diciptakan tidak sia-sia. Kenapa ada kecoa gitu ya? Kenapa ada ini? Itu adalah bagian dari ekosistem ya, ekosistem penyeimbang ekosistem. Kita mah hanya menikmati saja sebetulnya. Maksud Engkau maka lindungilah kami dari siksa neraka. Ujungnya itu harus sampai pada kesana. Kalau cuma hanya pinternya saja tidak cukup ya. Jadi ujungnya itu harus membawa kita kepada pemikiran bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu orang ulul albab. Dan seterusnya. Kemudian ayat berikutnya, afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Maka apakah mereka tidak pernah melakukan perjalanan di bumi sehingga mereka dapat memperhatikan. Jadi anjuran kita jangan katak dalam tempurung gitu ya. Di situ aja coba melakukan perjalanan ya. Karena apa? Dari situ kita bisa melihat mindset, paradigma orang lain bagaimana membangun daerahnya, membangun negerinya gitu ya. Dari situ sampai kepada perenungan ya, bahwa Allah menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, itu tidak lain ada maksudnya ya. Dan seterusnya. Satu lagi bergegas melakukan kebaikan dan mendorong orang lain yang hendak berbuat baik untuk melakukannya dengan sungguhan tanpa keraguan. Ini menarik, barangkali relevan dengan kondisi saat ini ya. Rasulullah itu kalau bersabda itu relevan di segala zaman gitu ya. Itu hebatnya. Kalau kita ngomong mungkin relevan di satu konteks, tidak relevan di yang lain gitu. Segeralah beramal sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yaitu bagian malam yang gelap gulita, artinya kegelapan dari malam itu berlalu dan disusul oleh kegelapan berikutnya. Jadi gelap gitu ya. Di mana seseorang di pagi hari menjadi mukmin dan di sore hari berubah menjadi kafir, akan ada di zaman itu ya. Dan di sore hari dia seorang mukmin,
dan di pagi hari berubah menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan sesuatu dari dunia. Ada yang saking sangat tipisnya gitu ya, bisa berbolak-balik seperti itu. Pada saat itu beramalah ya, karena kita tidak tahu pada saat itu kita yang lebih dulu atau mereka lebih dulu meninggal gitu ya. Rasulullah itu kalau ada satu hadis di sini kan, selesai sholat Rasulullah tiba-tiba langsung pergi gitu ya, di sini singkatnya begitu ya. Kenapa tergesa-gesa gitu? Tiba-tiba ingat ada satu batangan emas yang ada padaku, aku tidak suka kalau ia menahanku, maka segera aku perintahkan untuk membaginya. Jadi kalau kita mau mungkin ya senang menyimpan sesuatu, kalau Rasulullah tidak senang, masih ada sisa ya segera keluarkan pada saat itu juga. Aku meninggalkan di rumah emas batangan dari sedekah zakat, maka aku tidak suka kalau kau masih memegangnya sampai waktu malam. Jadi tidak menunggu malam untuk dikeluarkan. Kalau kita kebalikan biasanya. Itu suatu istilahnya tuh perenungan buat kita ya. Kemudian, wahai Rasulullah, sedekah manakah yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, engkau bersedekah ketika engkau dalam keadaan sehat dan kikir. Karena pada saat sehat dan kikir kita memang agak malas bersedekah ya. Engkau mengkhawatirkan kekurangan dan mengharapkan kecukupan, dan engkau tidak menundanya hingga nyawa sampai pada tenggorokan, yang mana engkau akan berkata, untuk si fulan sekian, untuk bulan sekian, padahal waktu itu harta telah menjadi milik fulan atau artinya sudah menjadi milik ahli warisnya, dan seterusnya. Ini satu lagi barangkali, cepat-cepatlah beramal soleh sebelum datangnya 7 perkara. Tidaklah kalian menunggunya, melainkan kemiskinan yang akan membuat kalian lupa. Jadi semakin ditunggu kita tuh semakin miskin ya. Atau kekayaan yang akan membuat kalian melampaui batas, atau penyakit yang merusak seperti sekarang Covid barangkali, atau masa tua yang membuat ucapan ngawur, gak usah ditunggu tua dulu gitu ya, atau kematian yang sangat cepat, atau dajjal yang merupakan sejahat orang yang dinantikan, atau kiamat yang mana kiamat itu lebih besar musibahnya dan lebih pahit. Jadi intinya tidak harus menunggu ya. Demikian bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.